Haleluya. Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024. Kembali saudara kita baca syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang telah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bercerai. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Kejadian 2 ayat 18 sampai dengan 24, bacaan kedua Ibrani 2 ayat 9 sampai dengan 11, dan Injil Markus 10 ayat 2 sampai dengan 16. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, di zaman yang penuh canggih ini saudara, sangat terasa sekali tak ada lagi yang menghormati akan perkawinan. Perkawinan dijadikan permainan sesuka-sukanya. Lihatlah, berapa banyak perkawinan diakhiri dengan perceraian saudara. Seorang teman saya yang baru berusia perkawinan ke-7 saudara, bercerita bahwa keluarganya dalam bahaya perceraian. Saya tanya kenapa? Pasti ada alasan saudara. Ternyata saudaraku yang terkasih, dari hobinya suami yang suka berjudi online menelantarkan keluarga. Sedangkan dirinya sebagai istri setiap hari sibuk bekerja dari pagi hingga sore. Pertanyaan yang mungkin sedikit menyayat hati adalah, kenapa ya kok sepertinya semakin banyak orang Kristen yang bercerai? Jelas-jelas dalam Injil Yesus sampaikan, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Markus 10 ayat 6 sampai dengan 8. Saudaraku yang terkasih, lembaga perkawinan adalah rencana Tuhan Allah Bapa kita sejak manusia pertama diciptakannya, saudara. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 18. Bapa menciptakan seorang penolong dari tulang rusuk pria yang disebut wanita saudara. Kalau dilihat dari penciptaannya, wanita menjadi penolong. Berarti wanita lebih kuat, sedangkan pria gampang lemah. Ini yang harus disadari oleh setiap pria para suami saudaraku. Bahwa diri Anda, saya dan saudara sangat rapuh, tak bisa hidup dalam kesendirian, dan sangat berbahaya kalau dalam kesendirian. Coba, jujur saudaraku yang terkasih, para pria, para suami, apa yang Anda lakukan dalam kesendirian? Untuk itulah Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Harus ada penolong yang mendampingi kita saudara, yang menguatkan kita, memotivasi kita, menyemangati kita, menghibur kita. Sayang, tak sedikit para pria, para suami menganggap istrinya hanya sebagai mesin pemuas nafsu. Menganggap istri sebagai kacung, sebagai budak, bukan sebagai penolong. Yang mungkin tak pernah disadari oleh para pria, para suami adalah apa yang disampaikan Petrus dalam suratnya. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebab kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. 1 Petrus 3 ayat 7. Lebih menyedihkan lagi saudara,
Banyak dari anak-anak Tuhan bersikap seperti orang-orang Farisi yang menyatakan Musa merestui perceraian itu. Bahkan tak sedikit pula saudara kita melihat hamba-hamba Tuhan dengan alasan tak cocok lagi mereka bercerai. Dengan penjelasan ini, dengan pembelaan diri ini saudara, Yesus berkata kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Markus 10 ayat 5. Jadi saudara-saudara yang terkasih, karena kedegiran kita lah saudara, karena ketegaran hati kita lah saudara, maka Musa menuliskan perintah ini untuk mereka yang pada dasarnya ingin bercerai. Apa sih alasan perceraian itu? Banyak alasan pasangan-pasangan yang membenarkan perceraiannya. Itu karena ekonomi, karena KDRT, ada orang ketiga, ada yang hobi yang melupakan pasangan dan keluarga, judi dan lain sebagainya saudara. Masih banyak lagi alasan saudara. Apalagi disetujui oleh hamba Tuhan untuk dapat bercerai. Sedangkan Yesus dengan jelas sampaikan hari ini, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Markus 10 ayat 9. Pertanyaannya saudara, apakah alasan di atas tadi itu yang menyebabkan perceraian? Oh tidak saudara. Tidak, semuanya hanya pemicu saudara. Yang menjadi faktor utama adalah komunikasi antar pasangan yang kurang baik. Komunikasi yang tidak intens dengan pasangan. Kalau dengan orang luar, wow, luar biasa komunikasinya saudara. Bisa berbicara, bercanda dan lain sebagainya. Tapi lihat saudara, dengan pasangan sendiri, dalam rumah satu atap, diam 1000 bahasa. Dengan diamnya saudara, tak ada komunikasi. Bagaimana masing-masing pasangan dapat mencurahkan isi hatinya kepada pasangannya yang lain kalau sama-sama diam? Ingat, ingat saudaraku, Allah sangat membenci perceraian saudara. Saya ulang saudara, Allah sangat membenci perceraian. Allah tidak membenci orang yang bercerai. Tetapi keputusan untuk bercerailah yang tidak ia sukai. Jika kita cermati nas renungan hari ini, ada yang menarik untuk kita refleksi bagi diri kita sendiri saudara. Bukankah tindakan kekerasan dalam rumah tangga, kegagalan menjaga diri, atau kepercayaan dan pengkhianatan terhadap komitmen janji pernikahan adalah 3 perkara yang sering menjadi penyebab adanya perceraian? Atau dengan kata lain saudaraku yang terkasih, ketika pasangan saling mengasihi, dapat menjaga kepercayaan pasangan dan berteguh hati menjaga komitmen sampai maut memisahkan, niscaya perceraian tak akan pernah menyentuh pernikahan Kristen. Jadi saya ulang saudara, komitmen akan janji pernikahan itu yang sangat penting. Bagi kita yang sedang mengarungi bahtera rumah tangga bersama pasangan, kiranya regi hari ini menjadi pengingat sekaligus pendorong untuk menjaga pernikahan kita. Supaya dunia ini melihat ada yang berbeda dalam pernikahan Kristen. Semoga kita semua selalu memegang komitmen janji perkawinan kita, mau setia dan taat akan janji perkawinan dan takut akan Allah. Biarkanlah kita boleh selalu meminta kepada Tuhan Yesus untuk mencurahkan anggur manisnya dalam bahtera rumah tangga kita. Dan tentunya kepada Bunda Maria boleh selalu mendampingi kita dalam doanya agar bahtera rumah tangga kita bisa meneladani keluarga kudus di Nazaret.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama pasangan untuk menyambut Tuhan kita di dalam perayaan Ekaristi. Dan terimalah perutusan, karena kita diutus. Shalom Alehim.